yang mengandung berkah manusianya nabi, ulama, orang-orang soleh itu memang mengandung berkah. Kemudian berkah lagi Allah titipkan pada benda misalnya ya, Al-Quran, kitab suci Al-Quran, atau keberkahan itu Allah titipkan pada tempat-tempat tertentu, Ka'bah, Madinah, Mekah, kuburan para wali, dan lain-lain. Ada juga berkah dititipkan pada waktu-waktu tertentu, malam Jumat, hari Jumat, bulan Ramadan, malam nisfu Sya'ban, itu waktu-waktu yang mengandung berkah. Jadi Allah yang memiliki keberkahannya, kita tugasnya mengambilnya, mengambil keberkahannya. Misal kita mengambil berkah dari satu tempat tertentu. Banyak, terutama orang Islam yang ada di Indonesia ini, itu biasanya kalau sudah tahu ada tempat itu mengandung berkah, itu ramai didatangi. Itu memang orang kita Indonesia nih, orang Islamnya hebat. Bila di sana ada kuburan wali, ngalap berkah di sana, ambil berkah, ramai datang ke sana. Karena memang meyakini di sana tempat yang mengandung berkah, bukan minta dengan tempatnya, tidak, tapi dengan Allahnya. Allah yang menetapkan keberkahan di situ, kita ambil di situ. Bukan minta dengan tempatnya, tidak, tapi mengambil berkahnya di situ. Apakah pernah ada contoh orang dahulu mengambil berkah di suatu tempat? Ada contohnya. Bahkan yang melakukannya ini pun nabi, seorang nabi. Misalnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu di rumahnya beliau merawat seorang wanita bernama Maryam, yang nanti Maryam ini akan melahirkan seorang anak namanya Nabi Isa. Nah, Nabi Zakaria yang merawat, membesarkan, mendidik Maryam ini disimpan di rumahnya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Siti Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Nah, itu kan ayatnya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab kamarnya Siti Maryam, didapati ada makanan. Padahal tidak orang mantari. Nabi Zakaria kada mantari, bini Sidin kada mantari. Oh, begitu masuk ada makanan di situ. Nabi Zakaria bertakon lawan Siti Maryam, ini dari mana? Ujar Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Makanan ini dari Allah datangnya. Hebat Siti Maryam. Nabi lain, Rasul lain, tapi wali seorang perempuan. Nah, Nabi Zakaria meyakini dan beliau berpikir berarti kamar atau mihrabnya Siti Maryam ini mengandung berkah tempatnya. Kenapa? Karena malaikat sering turun di situ ngantar makanan untuk Siti Maryam dari Allah. Itu. Nah, karena Nabi Zakaria ini nabi ya, punya hajat besar, punya cita-cita besar. Nabi Zakaria ingin punya anak. Umurnya Nabi Zakaria saat itu 120 tahun, bini Sidin kurang lebih 80 tahun. Ya, sudah kai-kai ini, karena mungkin secara akal kita bisa anak lagi. Bahkan mandul, bini Sidin itu mandul. Tapi punya keyakinan karena tempat ini mengandung berkah, kamarnya Siti Maryam mengandung berkah, lalu sholat berdoa di situ. Apakah Nabi Zakaria minta dengan kamarnya itu? Ya jelas kada, Siti Nabi. Lalu mintanya kepada siapa? Kepada Allah, tapi wadahnya di situ. Karena meyakini wadah itu mengandung berkah. Seandainya musyrik ini berarti Nabi Zakaria musyrik. Makanya kita orang Indonesia itu udah biasa gitu. Bila meyakini ada satu tempat mengandung berkah, doa di situ. Kalau tempat Siti Maryam
mengandung berkah, apalagi tempat Nabi kita Muhammad SAW wadah sidin dilahirkan, di situ pasti mengandung berkah. Makanya biasa kita umrah, haji itu mencari di mana rumah dahulu bekas Nabi dilahirkan, berdoa di situ. Tapi sayangnya saat ini semenjak yang berkuasa itu orang Wahabi di Mekah, maka dilarang itu. Di sana ada tulisan banal dilarang berdoa dan sholat di situ, karena orangnya menganggap kita itu minta dengan tempat itu, padahal kada. Kita tetap mintanya kepada Allah, cuman numpang tempat di situ. Nah itu. Kemudian lagi itu salah satu contoh tempat. Kemudian ada lagi tempat seperti Makkah. Makkah itu disebutkan oleh Allah mengandung berkah. Makkah itu di Al-Quran disebutkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarraka wa hudan lil alamin. Kata Allah, sesungguhnya rumah tempat ibadah manusia yang pertama dibangun itu adalah Bakkah al-Mubarakah. Bakkah itu yang Mekah itu. Kenapa Mekah itu disebut Bakkah al-Mubarakah? Karena Bakkah itu wadil buka, artinya lembah tangisan. Kota Mekah itu disebut oleh Allah lembah tangisan yang mengandung berkah. Kenapa lembah tangisan? Karena tidak ada satu negeri, satu tempat yang paling banyak dibanjiri tangisan air mata manusia kecuali Makkah. Siapapun yang pergi ke sana pasti menangis, berjucuran air matanya. Tanpa disadarinya begitu masuk kota Makkah, melihat kotak hitam Ka'bah itu pasti gugur air mata. Itu kalau orang pertama kali itu pasti kayak gitu. Ada orang sampai sana menangis. Ulun di sana ulun menangis juga, tiga ulun menangisan juga semua. Ulun tak nih kenapa? Betis biaya ulun pian jajak. Yang banyak manusia sebenarnya. Kira tadi menangis. Yang pasti menangis sampai pasti menangis. Yang menangis saya semalam adalah sumpah ya pandang. Jadi Makkah itu mengandung berkah. Jadi tempat-tempat tertentu itu mengandung berkah banyak. Kemudian lagi benda yang mengandung berkah, misalnya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran seperti kita baca tadi munajat, isinya Al-Quran semua. Doa, wirid yang ada di Al-Quran itu kita baca. Kenapa? Karena mengandung berkah. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Kata Allah, ini adalah kitab az-zikir, yaitu Al-Quran yang mengandung berkah. Mengapa kalian mengingkarinya? Kata Allah, sudah dipadahi Allah, kenapa diingkari? Ini jelas-jelas nih mengandung berkah. Kenapa malah baca yang lain? Ini bacaan yang utama, karena ini mengandung berkah. Banyak cara mengambil berkah dari Al-Quran. Bisa dengan membacanya, bisa dengan menuliskannya, bisa dengan dibacakan lalu ditiupkan, bisa juga mengambil berkah. Nah, banyak cara. Para ulama itu misalnya ada orang sakit, itu dituliskan Al-Quran. Umpamanya ada orang mimisan, berdarah hidung, itu Imam Ibnu Taimiyah, itu guru besarnya orang Wahabi itu. Orang Wahabi itu bila ada orang mimisan, Sidin menulis surah Hud ayat 44 di dahi ini. Surah Hud ayat 44. Bila ada orang berdarahan hidung, wa qila ya ardu bil'i ma'aqi wa ya sama'u aqliqi aqli'i wa qidal ma'u wa qudiyal amru, itu ditulis di dahi ini. Itu ayat itu bercerita tentang Nabi Nuh, banjir besar saat itu. Jadi Allah perintahkan, wahai hujan berhentilah engkau, artinya dari atas turun berhenti, dan wahai bumi isaplah airnya. Jadi itu dipakai untuk orang mimisan, supaya Pak, supaya darahnya tadi terangkat ke atas dan yang di hidung di bawah menyerap darahnya, berhenti mimisannya. Nah, itu dipakai itu.
Ya Allah, nah, tes ya nanti. Ini salah satu aja nih obatnya itu. Banyak di Al-Quran tuh dipakai obat ditulis. Kemudian ada orang sakit, bacakan ditiup bisa. Nah itu ada tempat, ada benda yang kita ambil berkah. Ada waktu lagi, malam Jumat, waktu mengandung berkah, baca Al-Quran, ibadah tengah malam, baca Al-Quran. Kemudian hari Jumat mengandung berkah, banyak-banyak berzikir hari Jumat, sholawat, karena mengandung berkah, ambil berkahnya bulan Ramadan mengandung berkah. Jadi itu, nah mudah-mudahan kita ini sebagai manusia beriman tuh tugasnya itu mengambil berkah tadi. Ada di manusia sana, umpamanya sidin orang soleh, wali, ambil berkah ke sana. Dengarkan nasihat sidin, minta doa lawan sidin, duduk berzikir bersama sidin, ambil berkah di situ. Nah, seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang menyalahi syariat, justru itu adalah anjuran agama, anjuran syariat. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami karena sedikit tadi, jadi sedikit juga isinya, tapi insya Allah ada sanggup besang bulik. Nah, ini menguatkan keyakinan kita bahwa tabarruk, mengambil berkah, atau kalau bahasa Jawa itu ngalap barokah, itu benar sesuai anjuran syariat agama kita. Jadi bila ada orang menuduh itu musyrik, syirik, pelakunya tuh kafir hukumnya, jangan didengari. Kita sudah benar, perbuatan kita sudah pas, ada dalilnya, bahkan Al-Quran dalilnya. Kira-kira itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk salawat nariyah dan doa haul, mohon kiranya Ustadz Ahmad Rosyad